yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda Keluarga 11 Oktober 2020, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu waktu Yesus berbicara kepada para imam kepala dan para pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan. Lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, salah satu peristiwa yang memiliki ciri khas gembira, sukacita dalam kehidupan kita adalah menghadiri acara perkawinan atau menyelenggarakan acara perkawinan. Dalam perayaan perkawinan, pengantin dan keluarga penyelenggara pesta menyambut undangan dengan senyum. Di sana ada musik dan tarian yang memberikan kegembiraan dan kebersamaan. Makanan terenak, terbaik dihidangkan untuk menyenangkan para tamu dan seluruh hadirin. Demikian juga para undangan akan memakai pakaian yang terbaik, hasil kerja keras, bukan hasil curian. Kegembiraan, sukacita dalam kehidupan perkawinan bersumber dari penyelenggara atau tuan pesta tersebut, dan kegembiraan itu diwartakan, disebarkan untuk dinikmati oleh para undangan lainnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, sebagai umat Katolik, umat Kristen yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat, kita telah dihidangkan sumber sukacita, sumber kegembiraan yang bersifat abadi, dan itu kita dapatkan di dunia ini dan di akhirat kelak. Hal ini diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang kerajaan Allah dalam perumpamaan
yang telah dibacakan tadi. Sang Raja yang menyelenggarakan pesta adalah Tuhan itu sendiri. Dan para hamba yang diminta untuk menyampaikan undangan dan mengajak para pengundang ke pesta adalah nabi-nabi utusan Allah. Ada dua jenis tamu yang diungkapkan di dalam perumpamaan tadi, yaitu tamu yang telah diundang namun mereka tidak hadir karena berbagai alasan yang bersifat pribadi. Ini adalah simbol orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin mereka. Yang kedua, tamu adalah orang-orang yang tidak direncanakan untuk diundang. Ketidakhadiran tamu yang diundang mendorong sang pemilik pesta menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang di jalanan, orang-orang yang dekil, kotor, dan orang-orang yang hidup di dalam ketidakteraturan. Apa maksudnya ini? Tamu-tamu yang dimaksud adalah orang-orang berdosa dan juga orang-orang bukan Yahudi yang dilukiskan sebagai orang-orang baik yang tidak diundang. Mereka inilah yang hadir di dalam undangan perjamuan tersebut. Mereka inilah yang hadir di dalam perjamuan Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu para pendosa yang bertobat dan juga orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah sukacita kita. Setiap pasangan lajang yang merencanakan untuk memutuskan menjadi suami istri merindukan kebahagiaan dan hidup dalam sukacita dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Secara umum dan wajar, suami dan istri berpikir bekerja mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di dalam kehidupan keluarga. Ini benar, ini tepat, ini yang harus dilakukan. Tetapi jangan lupa, sumber kebahagiaan yang sejati dan sumber kegembiraan sejati bukan pada hasil yang kita dapat, tetapi dari hubungan kita yang hadir di dalam perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus Putranya. Di sana Tuhan menghidangkan segala hal yang melahirkan kebaikan, yang melahirkan cinta kasih, yang melahirkan kehidupan dalam kebenaran, yang melahirkan karakter-karakter yang dapat diandalkan untuk menghasilkan kebahagiaan dan sukacita di dalam keluarga. Dan sukacita dalam keluarga ini dapat dinikmati oleh orang lain. Di sini, saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Katolik, perjamuan yang dihidangkan oleh Tuhan sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Tuhan semesta alam menyediakan bagi segala bangsa di Sion suatu jamuan yang penuh sukacita. Sengsara, duka, dan air mata akan dihapus oleh sukacita dari Allah tersebut. Dan kini menjadi nyata, perjamuan itu terjadi di dalam diri dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang Katolik, perjamuan ini adalah perjamuan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada dua figur yang boleh dihadirkan di dalam renungan ini yang telah mengalami sukacita yang bersumber dari hubungan dengan Allah yang hadir di dalam perjamuan Allah itu sendiri. Yang pertama, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang menyampaikan sebuah buah dari kehidupan dia dalam perjamuan dengan Tuhan selama hidupnya, yakni
segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Hubungan di dalam perjamuan dengan Tuhan menghasilkan satu karakter yang hebat dalam pribadi Paulus, yaitu ia dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang telah menjadi sumber sukacita dia. Oleh karena itu, bercermin pada figur ini, keluarga Katolik hendaknya menyadari bahwa kemampuan menanggung segala perkara, persoalan, bahkan khususnya masalah yang terjadi di dalam COVID-19 ini adalah perayaan Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi, kita mengalami kegembiraan dan sekaligus kekuatan menanggung segala persoalan dalam hidup kita. Figur yang kedua adalah Carlo Acutis, seorang anak muda Italia. Dia meninggal 12 Oktober 2006. Sabtu 10 Oktober 2020 dinyatakan beato oleh Paus Fransiskus. Apa gerangan yang telah terjadi dengan figur ini? Dia menderita leukemia dan selama hidupnya dia telah mendedikasikan untuk menyebarkan mujizat perayaan Ekaristi yang terjadi di dalam gereja Katolik dalam website khusus, dan ini membuat dia digelari sebagai Rasul Ekaristi zaman sekarang. Mujizat penyembuhan seorang anak yang berdoa di hadapan kuburan dia telah menjadi bukti bahwa Carlo Acutis kini telah mengalami perjamuan Ekaristi abadi di surga. Dalam hidupnya ia senantiasa menyampaikan pesan ini. Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Inilah sumber sukacita, sumber kegembiraan Ekaristi dari Allah yang telah menjadikan Carlo Acutis pribadi yang sungguh senantiasa bergembira, di mana sang mama mengatakan selama ia sakit justru ia memberikan hiburan kepada keluarga. Inilah buah Ekaristi dalam hidup Carlo Acutis, sang Rasul Ekaristi zaman ini. Oleh karena itu, saudara terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, marilah masuklah dalam nuansa suasana keluarga yang berpusat pada Ekaristi, sehingga kita memperoleh kekuatan, kegembiraan abadi. Carlo Acutis telah menikmati Ekaristi di dalam kehidupan dia, dan kini ia telah menikmati Ekaristi abadi dalam perjamuan dengan Tuhan di surga. Itulah cita-cita kita, itulah kerinduan Tuhan yang memanggil kita dalam Yesus Kristus Putranya. Tuhan memberkati kita. Amin.